Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas B akan menjelaskan mengenai gangguan cairan dan elektrolit serta gas darah. Di sini kami beranggotakan 6 orang, diantaranya ada Aisyah Ristianti, Hepti Pratiwi Febriani, Malikah Kausar Ilmi, Muhammad Abdul Jabbar, Neden Siti Herdianti, dan Reida Ajahra. Ini ada definisi dari gangguan cairan dan elektrolit serta gas darah. Cairan dan elektrolit merupakan komponen tubuh yang memiliki peran dalam memelihara fungsi tubuh dan proses homeostatis. Nah, tubuh kita ini terdiri atas sekitar 60% air yang tersebar di dalam maupun di luar sel. Namun demikian, besarnya kandungan air ini tergantung dari usia, jenis kelamin, dan kandungan lemak. Namun, pada bayi dan anak-anak, komposisi air dalam tubuh itu lebih tinggi daripada dewasa, yaitu sekitar 70-80%. Selain itu, elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut dengan ion, jika berada di dalam dan di luar sel. Selain cairan dan elektrolit, tubuh manusia juga memiliki gas darah. Gas darah merupakan sel darah merah di tubuh yang bertanggung jawab atas sirkulasi oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Jadi, paru-paru ini bisa berfungsi dengan baik jikalau kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam darah itu seimbang. Yang kedua, mengenai etiologi dari gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Di antaranya yaitu ada hipopolume atau dehidrasi. Nah, dehidrasi ini dapat terjadi pada pasien yang mengalami gangguan pada hipotalamus, kelenjar gondok, diare, dan muntah. Serta yang kedua itu ada hipervolume atau overdehidrasi, di mana overdehidrasi ini adalah kelebihan cairan ekstrasel yang dihubungkan dengan gagal jantung, sirosis hepatis, dan kelainan ginjal. Ternyata ketidakseimbangan cairan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama ada usia, yang kedua temperatur lingkungan, yang ketiga diet, yang keempat stres, yang kelima sakit. Selanjutnya mengenai gejala klinis. Gejala klinis dari ketidakseimbangan cairan. Yang pertama dari hipovolemia. Hipovolemia ini atau penderita dehidrasi berat dapat mengalami hipotensi, oliguria, turgor kulit buruk, serta peningkatan laju pernapasan. Yang kedua itu ada hipervolemia. Hipervolemia atau kelebihan cairan ekstrasel memiliki manifestasi diantaranya ada kelopak mata yang bengkak, suara napas rongki basah, serta penambahan berat badan yang tidak normal. Selain itu dari gejala klinis dari ketidakseimbangan elektrolit. Yang pertama ada hiponatremia. Hiponatremia ini tanda dan gejalanya meliputi rasa haus berlebihan, denyut nadi cepat, hipotensi postural, konvulsi membran mukosa, cemas, postural dizziness, mual, muntah, dan diare. Yang kedua ada hipernatremia. Hipernatremia ini ditandai dengan gejala meliputi kulit dan mukosa bibir kering, turgor kulit buruk, permukaan kulit membengkak, dan suhu tubuh tinggi. Yang ketiga ada hipokalemia. Hipokalemia ditandai dengan kelemahan, keletihan, dan penurunan kemampuan otot. Yang keempat ada hiperkalemia. Hiperkalemia ini tanda dan gejalanya meliputi rasa cemas, iritabilitas, hipotensi, parestesia, mual, hiperaktivitas sistem pencernaan, dan kelemahan serta aritmia. Yang kelima ada hipokalsemia. Hipokalsemia ditandai dengan terjadinya kram otot dan kram perut kejang atau spasme serta tetani. Yang keenam ada hiperkalsemia.
Hiperkalsemia ditandai dengan penurunan kemampuan otot, mual, muntah, serta anoreksia. Yang ketujuh ada hipomagnesemia. Hipomagnesemia ini ditandai dengan iritabilitas, tremor, hipertensi, disorientasi, konvulsi, halusinasi, serta kejang. Yang kedelapan ada hipermagnesemia. Hipermagnesemia ditandai dengan depresi pernapasan, aritmia, dan depresi refleks tendon profunda. Yang kesembilan ada hipokloremia, ditandai dengan gejala yang menyerupai alkalosis metabolik, yaitu kelemahan, apatis, gangguan mental, pusing, dan pusing. Yang ke-10 ada hiperkloremia. Kondisi ini akan menyebabkan kelemahan alergi dan pernafasan Kussmaul. Yang ke-11 ada hipopospatemia. Hipopospatemia antara lain ditandai dengan anoreksia, paratesia, kelemahan otot, dan pusing. Yang ke-12 ada hiperfosfatemia. Hal ini ditandai dengan peningkatan eksitabilitas sistem saraf pusat, spasme otot, konvulsi, dan tetani. Selain gejala klinis dari ketidakseimbangan elektrolit, selanjutnya ada gejala klinis dari ketidakseimbangan gas darah. Gejala klinis dari ketidakseimbangan gas darah atau asam basa yang pertama itu ada asidosis respiratorik. Ditandai dengan gangguan pernafasan yang menyebabkan hipoventilasi, terdapat tanda-tanda depresi susunan saraf pusat, gangguan kesadaran, serta disorientasi. Yang kedua itu ada asidosis metabolik. Asidosis metabolik ini gejalanya ditandai dengan pernapasan Kussmaul atau pernapasan cepat dan dalam, kelemahan, dan disorientasi. Yang ketiga itu ada alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik ini gejalanya ditandai dengan penglihatan yang kabur, kesemutan pada ujung jari, tangan, dan kaki, kemampuan konsentrasi terganggu, tetani, kejang, serta aritmia jantung. Untuk aritmia jantung ini khusus pada kasus yang gawat. Yang keempat itu ada alkalosis metabolik.
Alkalosis metabolik ini gejalanya ditandai dengan apatis, gangguan mental misalnya letargi, bingung, dan gelisah. Selain itu, gejalanya juga ditandai dengan lemah, kram, serta pusing. Selanjutnya mengenai parameter laboratorium gangguan cairan dan elektrolit. Yang pertama itu ada dialisis. Dialisis ini digunakan untuk memperbaiki abnormalitas biokimia, diantaranya untuk menyebabkan cairan, protein, dan natrium dapat dikonsumsi secara bebas. Selain itu, dapat menghilangkan kecenderungan perdarahan dan membantu penyembuhan luka. Yang kedua, ada koreksi hiperkalemia. Koreksi hiperkalemia ini untuk mengendalikan kalium dalam darah yang sangat penting. Yang ketiga, ada koreksi anemia. Koreksi anemia ini merupakan usaha pertama yang ditujukan untuk mengatasi faktor defisiensi. Yang keempat itu ada koreksi asidosis, yaitu dengan pemberian asam melalui makanan dan obat-obatan yang harus dihindari. Di antaranya ada natrium bikarbonat diberikan secara parenteral atau peroral. Selanjutnya ada parameter laboratorium analisis gas darah. Analisis gas darah atau arterial blood gas ini merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengukur jumlah oksigen dan karbon dioksida, serta bisa untuk mengukur tingkat keasaman atau pH darah. Gas darah arteri ini memungkinkan untuk mengukur pH dan juga keseimbangan asam basa, oksigenasi, kadar karbon dioksida, kadar bikarbonat, saturasi oksigen, serta kelebihan atau kekurangan basa. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya kami masih banyak kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.